Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan Ulumul Quran dan fokus pembahasan kita berkenaan dengan memahami horizon turunnya Al-Quran atau yang biasa disebut dengan asbabun nuzul. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Al-Quran itu turun tidak dalam suasana yang hampa, tetapi Al-Quran itu turun dalam suatu setting geografis dan setting sosial masyarakat Arab yang sangat penting. Sehingga keberadaan Quran itu turun memberikan wawasan, pengetahuan, dan sekaligus merupakan bimbingan untuk solusi kemanusiaan dan bahkan solusi keagamaan sebagai suatu revolusi besar dalam perubahan tatanan kehidupan manusia. Oleh karena itu maka bicara soal sebab turunnya Al-Quran, maka ada yang disebut dengan sebab makro. Konteks kesejarahan sebelum Quran turun dan bahkan pada masa Quran itu turun. Setting geografis dan setting sosiologis Arab pada mula Al-Quran itu turun merupakan keadaan yang sangat penting untuk dipahami agar kita bisa mengidentifikasi beberapa gejala moral dan sosial yang terjadi di masyarakat ketika itu. Sehingga ini menjadi satu poin penting membentuk pandangan dunia Al-Quran. Dan kedua, bisa menjadi pedoman umat manusia untuk menangani masalah-masalah kehidupan dan sekaligus dapat menghindarkan praktik-praktik pemaksaan prakonsep. Karena Quran itu tidak bisa dipahami secara subjektif murni tanpa kemudian harus melihat bagaimana setting geografis dan sekaligus setting sosiologis Arabia ketika awal mulanya turun, sehingga konsep Al-Quran dan penafsiran kita sedikit banyak akan, kalaupun masih subjektif, tetapi akan lebih dekat dengan maksud dan tujuan dari Al-Quran itu diturunkan. Kemudian ada sebab mikro kenapa Quran itu turun yang berkenaan dengan beberapa hal khusus ya untuk memberikan jawaban atau penjelasan atau penyelesaian suatu hukum. Sehingga Quran itu turun terkadang karena suatu pertanyaan baik masa lalu seperti pertanyaan sahabat bagaimana peristiwa Dzulqarnain, yas'alunaka an Dzulqarnain, atau boleh jadi karena pertanyaan kekinian tentang misalkan ruh, yas'alunaka anir ruh, tentang bulan sabit, yas'alunaka anil mahillah, bahkan persoalan kewanitaan, yas'alunaka anil mahid. Maka ayat turun untuk memberikan jawaban atas semua pertanyaan tersebut. Atau bahkan berkenaan dengan masa yang akan datang, terutama berkenaan dengan hari kiamat, yas'alunaka anis sa'ah ayyana mursaha. Atau boleh jadi karena adanya pertentangan di kalangan suku Aus misalkan dengan Khazraj, maka ayat turun memberikan penjelasan. Demikian pula persoalan adanya kesalahpahaman ketika berbicara tentang suatu keadaan kebiasaan orang-orang yang sedang dalam bepergian misalkan. Ketika itu Rasulullah dengan sahabat ketika bepergian dan dalam kondisi sedang berada di atas unta kendaraan beliau, maka beliau kadang-kadang sholat tetap di atas posisi di atas kendaraan untuk sholat-sholat tertentu. Maka dengan adanya sebab turun ayat fa'inama tuwallu fasama wajhullah misalkan, maka itu tidak akan menjadi mudah dipahami
bahwa kita bisa menghadap kemana saja ketika kita ingin sholat. Tetapi dengan adanya sebab turun ayat ini, itu menjadi penting bahwa ternyata ayat tersebut tidak berlaku umum, tetapi hanya pada kasus tertentu saja di mana kita sedang dalam keadaan di perjalanan dan di atas kendaraan, maka boleh kita menghadap ke arah mana saja ketika sedang sholat. Ini disebut dengan sebab mikro. Nah, oleh karena itu dalam kitab Asbabun Nuzul itu dijelaskan yang hanya berkaitan dengan sebab-sebab mikro. Dan karena itu kalau kita melihat kitab Asbabun Nuzul itu ketebalannya ya tipis ya, tidak setebal Quran itu sendiri. Karena memang tidak semua sebab yang ada di kitab Asbabun Nuzul itu dituliskan, dan itu hanya merupakan sebab-sebab yang bersifat khusus atau sebab mikro yang tadi kita sebutkan. Oke, bagaimana kemudian kita mengetahui cara bahwa itu merupakan sebab dari suatu turunnya ayat? Kita akan lihat sumber yang paling pertama itu adalah transmisi riwayat. Kita tidak bisa tahu apakah ini merupakan sebab atau tidak turunnya ayat kalau bukan karena ada riwayat atau hadis-hadis Nabi yang menjelaskan itu. Riwayat boleh jadi dari orang-orang yang melihat langsung ketika sahabat menyertai Rasulullah kemanapun beliau pergi, tiba-tiba turun ayat, nah, maka mereka menyaksikan langsung. Atau dari mereka kemudian menyebarkan informasi kepada yang lain. Jadi transmisi informasi ke beberapa sahabat yang lain. Yang penting intinya bahwa sumber dasar mengetahui asbabun nuzul itu adalah berdasarkan riwayat. Tanpa riwayat kita tidak bisa tahu tentang asbabun nuzul. Bagaimana cara mendeteksi? Ada suatu ungkapan kalau kita membaca hadis itu menjadi indikator bahwa itu merupakan asbab nuzul. Ada ungkapan yang jelas, misalkan sabab nuzul hadhil ayat hadza. Jadi kalau kita baca hadis, kemudian ada rangkaian kalimat yang menyebutkan seperti itu, maka kalimat sesudahnya itu merupakan sebab turunnya ayat. Atau haddatsa hadza atau panazalatil ayat. Ketika ada suatu cerita apa, terjadi masalah apa, tiba-tiba kemudian turun ayat. Ini menjadi indikator yang sangat jelas atau sharih, ya, menjadi sebab turunnya ayat. Atau kemudian ketika ada ungkapan su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kada, ketika Rasul ditanya tentang suatu persoalan apapun, kemudian turun ayat panazalat al-ayat, maka itu menjadi indikator untuk menunjukkan adanya sebab turun ayat. Ada juga sebab yang dalam ungkapan yang tidak terlalu jelas, ya, nazalat hadhil ayat fi kaza, atau ahsabu hadhil ayat nazalat atau nuzilat fi kaza, atau lebih ma ahsabu nazalat atau nuzilat hadhil ayat illa fi kaza. Ini ungkapan-ungkapan yang bisa dijadikan patokan indikator menunjukkan asbabun nuzul. Kemudian kalau kita lihat ada satu ayat yang kemudian ada banyak ayat yang sebabnya satu, ya. Jadi sebabnya satu, kemudian turun ayatnya itu bisa dua atau bahkan lebih. Seperti cerita tentang keinginan Abu Bakar dan pernyataan Abu Bakar kepada istri-istri Rasulullah, maka turun dua ayat sekaligus pada saat beliau dikerumuni oleh istri-istri Rasulullah dan beliau menyatakan suatu pernyataan tentang betapa ada pengganti yang lebih baik dari wanita-wanita yang soleh, maka turun dua ayat yang berkenaan dengan hal itu. Atau satu ayat saja tapi kemudian sebabnya itu banyak. Boleh jadi karena sebab A atau boleh jadi karena sebabnya B. Sebagai contoh, ketika berkenaan dengan bagaimana cara mendatangi wanita, bolehkah dari belakang, maka ada satu sebab yang menyebutkan itu karena pernyataan orang-orang Yahudi. Kebiasaan mereka yang menganggap kalau mendatangi wanita dari belakang itu bisa membuat mata menjadi juli. Ada juga sisi lain yang berkenaan dengan para sahabat yang lain.
Nah, ini sebabnya banyak, tapi kemudian ayatnya satu. Dengan firman Allah yang menyebutkan bahwa fa'tu harsakum anna syi'tum. Wanita itu adalah ladang, maka kau datangi saja dari manapun kau kehendaki. Ini ayatnya satu, tapi sebabnya boleh jadi banyak. Ketika ada banyak sebab, maka yang penting adalah ambil sebab dengan riwayat yang paling sahih. Atau kemudian kalau memang ada 2 atau 3 yang sahih, maka cari yang paling sahih. Dan kemudian lihat bagaimana syahid atau ayat atau hadis lain yang menjadi penguat. Kalau kemudian sama-sama sahih, ya harus dikompromikan. Rasulullah Isra Mi'raj boleh jadi karena beliau pada saat awalnya sedang berbaring di samping Ka'bah. Hadis lain mengatakan Nabi ketika itu sedang tidur bersama Ummu Hani di rumah beliau. Sama-sama sahih, tapi dikompromikan. Ternyata rumah beliau memang berada persis di samping Ka'bah. Jadi tidak dianggap sebagai suatu riwayat yang bertentangan. Atau kalaupun tidak bisa dikompromikan, maka posisikan saja sebagai 2 hal yang berbeda untuk kasus yang berbeda. Kemudian yang terakhir, ada beberapa signifikansi atau urgensi ya. Kalau kita belajar asbabun nuzul, kita akan mudah memahami Quran dan menghilangkan ketidakpastian. Jadi dengan asbabun nuzul kita bisa mendapatkan kepastian maksud ayat, apakah memang seperti ini ataukah tidak. Apakah memang boleh atau tidak kita sholat kemanapun, atau harus berdasarkan kepada keadaan tertentu seperti yang kita sebutkan. Kemudian kita bisa menarik keadaan khusus dari suatu pernyataan umum ayat, bahwa tidak semua ayat itu dipahami secara umum, tapi hanya pada khusus tertentu saja, itu karena asbabun nuzul. Atau kemudian sebaliknya, kita membuat keumuman suatu ayat, keumuman suatu pernyataan bukan karena sebab. Kemudian kita bisa mengidentifikasi kasus ketika ayat wala taqul lahum uff wala tanharhuma, jangan kau katakan kepada kedua orang tuamu. Itu ayat berkenaan dengan peristiwa seseorang yang disinggung oleh Quran. Dan itu memudahkan kita, ternyata dengan sebab turunnya ayat itu ada orang yang disinggung, ada subjek yang bisa kita identifikasi siapa yang menjadi tema dalam ayat yang disebutkan berkenaan dengan jangan kau mengatakan kepada kedua orang tua. Dan yang paling akhir adalah dengan kita memahami asbab nuzul, ya, horizon, setting sosial, setting geografis Arab. Ketika awal Quran itu turun, itu akan mampu menggiring kita, memudahkan untuk memahami dan bahkan menghafal Al-Quran. Dengan demikian, maka begitu penting kita untuk sedikit banyak berkenalan dengan asbab nuzul atau sebab turunnya ayat, atau dalam istilah yang lain kita bisa menyebut sebagai horizon dari turunnya ayat Al-Quran. Dan ini berkaitan penting dengan konteks bagaimana kita kemudian nanti belajar memahami dan sekaligus akan mencoba memberikan penafsiran kepada Al-Quran. Demikian perkuliahan singkat kita pada kesempatan hari ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.